berkuasa. Come on church. Yes. Wow. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat, mendekat kepada Sang Penebus. Oh, dapat di sinar terang yang kudus. Katakan Yesus, Yesus telah sah untuk selamanya. Come on church, sing it out. Kami agungkan, kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus kau, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Segala ikatan telah terbuka, amin. Dan setiap dosa telah kau hancurkan. Oh, thank you Jesus. Hanya kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terangmu. Katakan Yesus, Yesus kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, yes Lord, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus kau, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Mana tepuk tangannya buat Tuhan kita? Come on, sing it, Yesus. Yesus kau berkuasa untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus kau, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Hanya Yesus kau, pengharapanku. Wow, satu-satunya pengharapan di dalam Yesus. Kita dipilih Tuhan untuk melayani setiap yang mereka perlukan. Come on, kita dipilih. Yes. Wow. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya.
beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Angkat tanganmu di atas, teman. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Katakan untuk selamanya. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. 1, 2, 3. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Wow, wow, wow. Katakan, for the Lord is good. Tuhan baik. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan kemuliaan-Nya. Banyak orang di luar sana yang perlu. Mereka perlu tahu kabar baik. Mereka perlu kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. So mari putuskan untuk mengasihi orang-orang terdekat kita lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi. Pagi ini kami merenungkan Tuhan lewat lagu ini Tuhan. Oh, banyak orang yang perlu Engkau lewat hidup kami Bapa. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka.
sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka berluka, Tuhan memanggil kita, amin, untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka berluka, mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka, Yesus. Mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka berluka. Yes, Lord. Jadikan kami terang, jawaban bagi yang terhilang. Mereka berluka, mereka berluka. Yes, Lord. Kami perlu Kau, Tuhan. Yes. Yes, Lord. Kami perlukan Kau, Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka berluka. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes, thank you Lord. Bapak Ibu silakan untuk duduk. Kami ada persembahan khusus. Cek, cek. Mana yang lain ya? Aduh, kita kan janjian mau klub jam segini pagi-pagi. Tapi mana si Ulman sama si Heri ya? Udahlah nyantai dulu aja. Halo. Brother. Aduh, ditungguin dari tadi. Ya aduh, nah ini sorry dia. lama-lama tadi, aduh macet di jalan. Macet ya, Enggak macet aduh. di jalan, Getang, macet di SPBU. Oh, di SPBU macet ya? Ha-ha. Kenapa macet? Mau beli Pertamax,
Dalamnya sama aja bertalai. ya. Iya nih, aduh, makasih nih ya udah datang dan ini memang klub kita yang apa ya namanya tuh, ini spesial nih karena klub kita tuh biasanya kita lakuin sore-sore, sekarang kita kumpulnya pagi-pagi ya. Oh Ya, iya, iya, ini cerah ya. udah datang jauh-jauh, terima kasih datang Ini ke rumah saya. siapa? Mu? Ini rumah saya Ngomong-ngomong. sendiri, Oh, iya. cuman memang di aslinya nggak kayak gini. Ini cuman gambar doang. Kok Herman dari mana tadi? Saya dari tadi di sini nungguin kalian. Kalau Ulman dari mana? Saya dari keluarga baik-baik. Oh, Keluarga baik-baik luar ya. biasa. Oke, luar Orang biasa Kristen. ya. Jadi thank you banget nih ya, kita bisa kumpul lagi. Ya memang klub kita yang namanya Home Pimpa ini, klub Home Pimpa masih banyak juga beberapa teman-teman tadi yang belum bisa hadir gitu ya. Tapi 2 tahun terakhir bertiga doang kita kok. Ya memang klubnya masih berdua. Oh. Ini pas banget berarti. Iya, iya, iya. Karena hari ini kita mau ngobrol sedikit tentang klub kita tuh bagaimana cari jiwa gitu ya. Karena ini pas banget nih ya. Saya kemarin dapat ayat. Nah, ayatnya kayak gini bilangnya. Apa tuh? Nah, ini dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Wah, ini pas banget nih, Bro. Bener sih, bener-bener. Ini Melihat klub kita yang kayak gini memang kita butuh jiwa-jiwa ya. Betul. Nah, ini udah saatnya kita harus mencari jiwa, kita mencari orang-orang yang mungkin masih belum memiliki keyakinan. Nah, kita ajakin klub di sini gitu. Iya sih. Kayak BTW gitu. boleh sharing gak sih? Oh, di boleh, sini? boleh. Ada pengalaman, boleh. Gue ada keresahan sih sebenarnya. Oh, boleh, mengenai apa yang kita bahas di siang hari ini ya, karena terang. Iya. Tapi ini agak Ada panas ya. keresahan sih gue ya. Jadi gini guys, masalah jiwa-jiwa ini sebenarnya nggak usah jauh-jauh temen sih ya. Adik gue sendiri, brother. Adik gue sendiri menikah dengan pasangan yang beda keyakinan. Oh, sorry bentar. Berarti berapa bersaudara? Gue 5 bersaudara. 5 bersaudara. Berarti adik gue itu nomor 3. Nomor 3. Jadi Harry anak Anak kedua gue. Anak kedua dari 5. Dari 5 ya. Anak yang ketiga, Anak yang ketiga, dede lu. ya married sama yang di luar keyakinan kita, beda Oh, dengan keyakinan beda. kita. Beda keyakinan Nah, ya. masalahnya sekarang status dia ini malah jadi nggak jelas gitu. Dia ikut mana nih, keyakinan yang A atau yang B? Nah, jadi Domba yang hilang. menurut gua, ya bukan hilang sih, tersesat lebih tepatnya ya. Dia tahu tempatnya di mana tapi bingung sendiri malah mau kemana. Nah, gua teh mengenai jadikanlah semua bangsa muridku, pasti gua juga pingin lah adik gua balik lagi ya, sungguh-sungguh lagi, percaya sama Tuhan Yesus lagi. Ya, yang bisa gua lakukan sih cuman WA dia. Udah di WA, WA-nya juga sih memang firman Tuhan sih, gua WA firman Tuhan. Terus kalau ketemu gua khotbahin. Oh, di Iya, direct gitu ya. Iya langsung. Kasih ayat aja langsung. Kasih ayat Iya, gitu ya. tidak ada jalan lain selain Kristus, saya bilang gitu. Oh, jadi hajar ayat gitu ya. Oh. Respon adik lu nya gimana tuh? Nah itu, bukannya tambah percaya Tuhan Yesus atau kembali kepada kumpulan dombanya, malah makin menjauh. Oh, makin menjauh ya. Iya, malah hampir kepahitan kayaknya sama gua. Karena gua malah hampir menghakimi dia juga sih jatuhnya. Lu malah marahin gitu, carekan gitu. Ya, dicarekan. Rekannya. Mungkin Ulman ada pengalaman? Kalau saya sih pengalamannya kan, kalau saya kerjanya tuh di luar mayoritasnya banyak orang yang belum percaya lah gitu. Oh, kerja di lingkungan yang banyak belum orang percaya Ya. gitu. Ya kalau saya sih kalau saya pribadi sih coba untuk maksimalin gaya hidup saya tuh tercermin bahwa saya tuh percaya Tuhan gitu. Gimana maksudnya tuh gimana? Tercermin? Ya maksudnya ya jujur semuanya, terus Oh. melayani gitu sih. Saya belajar gitu. Oh. Oh, jadi di tengah teman-teman lu yang kurang jujur, lu jujur sendiri gitu. Gitu gak sih? Iya, mungkin kayak gitu ya. Makanya gue Pada butuh jujur masukan juga nih. sih, Nah. cuman saya ya gitulah. Nah, mungkin gini ya. Kalau dapat dari ceritanya Brother Harry, kayaknya gini. Kalau kita belajar dari Yesus ya, Bro. Yesus tuh sebetulnya dia memenangkan jiwa tuh lewat hubungan. Pernah ingat ceritanya Zakheus? Yang Ingat? tukang Ingat? pajak, Ya, tukang pajak. Tukang pajak, Ya, betul. yang di atas pohon Naik pohon apa?
Sawo. Bukan apel, bukan. Ara. Nah, Iya. kita lihat bagaimana Ya, di benar, dalam benar, kisah benar. Alkitab bahwa waktu itu Zakheus naik ke pohon ara hendak melihat Yesus. Terus Iya. tuh Yesus datang, terus tiba-tiba Yesus ngomong ke Zakheus, "Hei Zakheus, turunlah. Aku hendak pergi ke rumahmu dan menumpang di rumahmu." Ingat? Oh, nggak dihakimin sama Yesus? Nggak dihakimin, Yesus nggak ada tuh, "Hei Zakheus, Nggak turunlah." ngasih ayat juga ya Yesus. Nggak Ya? ngasih ayat, dia nggak Oh, ngasih iya. ayat. Jadi dia hanya bilang mau numpang di rumahnya. Nah, udah Zakheus datang sama Yesus ke rumahnya, belum Yesus ngomong soal ayat. Enggak, Yesus nggak ngomong soal ayat. Tiba-tiba Zakheusnya sendiri yang ngomong. Ngomong apa ya? Dia tuh ngomong ini nih coba ya gua lihat dulu ya dia ngomong apa ya. Oke, dia ngomong kayak gini. Zakheus bilang bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wah gila, padahal Yesus belum ngomongin ayat. Dan dia bilang kayak gini, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Banyak Bayangin. banget itu. Betul. Di situ kita lihat bahwa Yesus itu nggak pernah tuh menghakimi Zakheus, Zakheus kamu nggak boleh jadi pemungut cukai, kamu berdosa gitu ya. Nggak pernah ya. Kita Iya lihat sih. di ayat Alkitabnya pun nggak ada, dan kita bisa belajar dari cerita ini bahwa ya gue lihat sih bahwa Yesus tuh menangkap jiwa-jiwa lewat sebuah hubungan. Nah, Cobain Her, adik lu. balik lagi ke Cobain, gede lu mungkin kayak gitu ya. ajakin. Maksudnya adik gua suruh naik ke pohon dulu. Bukan. Hah? Gua ajak. Ya boleh. Cobain maksudnya traktirnya, Traktir cobain dulu, ke Bang ajak. Biu, coba ke Bang bangun Biu tuh. hubungan, bangun Iya, hubungan. iya. Jadi mungkin pendekatannya harus lewat hubungan dulu gitu, bro. Kayak makan tadi ya kayak Tuhan Yesus ya. Ya, ajak makan. mungkin sama suaminya ngobrol. Hah? Istrinya. Adik gua Oh. cowok. Oh, dedek lu cowok. Iya, berarti berarti istrinya. ajak istrinya. Oh iya, ajak Iya, istrinya. Jangan salah. Iya. Nah, gitu mungkin dari situ ya, bro ya. Iya sih. Ya sih gua juga kayaknya kurang pendekatan deh sama dia. Heeh. Kurang kayak bangun hubungan, quality time, ngajak makan aja kayak Enggak ya? iya enggak Atau kemarin ngasih ayatnya salah kali. kemarin saya Ayat, kasih ayat kayak cinta kayak ayat cinta. iya ya. Atau ayatnya yang Bener kok ayat Alkitab, ayat bener. Alkitab. Enggak, ayatnya bener enggak? Jangan ayat yang pergilah kepada bayi-bayi itu. Tidak, jangan. itu Satan itu. Jangan Bukan ya. ya. Bukan ya. Oke ya, berarti kalau gitu memang harus lewat hubungan dulu, bro ya. Iya, mungkin guanya juga sih ya, dari guanya ya. Kayak gua tuh nggak perasaan ngelakuin hal yang baik gitu buat dia. Iya, Tapi betul. ternyata caranya salah ya. Ya, Berarti baik. Tuhan hikmatnya mantep juga ya. Dia Mantep. ajak makan dulu tuh Zakheus. Iya, betul. Berarti mungkin cara gua pertama bangun hubungan bukan bangun ajak hubungan. makan ya. Iya. Maksudnya Bisa dicoba salah satu ya. caranya. Salah satu caranya. kayak gitu. Heeh. Mungkin gua bangun hubungan dulu sih ya. Memang hubungan gua sama adik gua kayak Agak retak kadang ya. nelpon aja. Hmm. Ngomong halonya teh udah beda. Naon gitu. Oh, iya, Bukan benar. halo, iya. Tapi Kan orang normal mah kan halo. adik gue juga gitu, kenapa ya? Berarti kita berdua Sama ya. butuh pemulihan. Iya. Ya, tapi memang itu kedekatan keluarga ya mungkin ya. Jadi Oke. ya mungkin bisa lewat seperti itu. Untuk Brother Ulman ada pengalaman di tempat kerja yang gimana tuh gitu? gitu. Ya kalau saya sih yang tadi itu maksudnya kan mayoritasnya emang orang kurang percaya. Saya yang tadi itu jujur, maksudnya biar ada teman-teman ngajakin udah di up aja kamu dapat juga, saya tolak maksudnya. Terus kayak teman-teman masih ngajak-ngajak party, masih mabuk-mabukan gitu, saya punya prinsip aja, maksudnya biar beda aja gitu, biar jadi terang aja. Cuman saya juga masih Nah belajar. dari situ lu dijauhin gak? Ya awal-awal sok rohani, tapi akhir-akhirnya sih teman-temannya juga akhirnya percaya aja sih, maksudnya percaya, jadi curhat-curhat ke saya, jadi curhat soal, bukan soal pekerjaan doang, jadi curhat soal kehidupan mereka juga. Nah, jadi teladan ya. Iya. Jadi memang kalau kita jadi garam dan terang Oke. dunia tuh Iya, harus iya. jadi teladan ya dimanapun kita berada. Ya selain membangun hubungan, Mm, karakter kita juga butuh dirubah juga ya. iya, Perilaku kita. betul. Oke, Kita jadi oke, teladan oke. kayak Brother Ulman kan kita lihat di tempat kerjanya yang lain mabuk-mabukan, dia padahal nggak mabuk-mabukan ya. Iya. Padahal bisa aja gitu kan ya. Mabuk yang lain. Mabuk Enggak cinta. lah. Mungkin cinta. mabuk laut sama mabuk cinta bersama Helen ya. Yes. Mungkin ya. Ya tapi dia jadi teladan di teman-temannya, dan walaupun pada awalnya sempat dibilang sorohani ya. rohani. Tapi sekarang malah jadi teman-temannya pada curhat. Iya bro. sih. Berarti Ya. gua juga harus ngerubah
tingkah laku gua ya. Ya. Respon gua kalau ngeresponin adik gua gimana. Di situ juga mungkin adik gua bisa ngelihat ya Betul. perubahan gua dan akhirnya kenapa sih lu bisa berubah gitu kali ya. Ya itu dia. Jadi Ah, memenangkan jiwa tuh lewat hubungan tadi ya. Terus bisa juga lewat teladan kita, Iya, lewat iya, sikap, iya, iya, tingkah laku kita dimanapun kita berada. Bahkan mungkin ketika kita ketemu sama tukang parkir ya, kita ngomong ke mereka dengan polite aja tuh, itu udah menjadi satu. Nah gua kadang teladan. kalau ke tukang parkir Kasih ajaib ayat. sih kalau Dikasih tiba-tiba ayat. kalau tiba-tiba dia ada gua nggak kasih. Gua malah marah. Iya. Nah, Salah juga berarti ya. Ya mungkin itu juga salah satu ya, salah ya. Iya, Ya, berarti harus jadi- diperbaiki ya. Betul, kita harus pakai mamon untuk ini justru Membangun hubungan. membangun hubungan. Jadi Oh. jangan mamon mengendalikan kita mau pakai mamon itu gitu ya. Misalnya ada, kalau saya tukang cukur nih ya, biasa 40.000, saya kasih 50.000. Oh kirain 35. Lebih murah aja. Kurang tuh. atuh. Wah, saya kasih 50, 10-nya iya. buat dia gitu ya, dan Iya. ajak ngobrol gitu ya. Nah dengan gitu kan saya menjalin hubungan Iya ya. sih, benar-benar. Jadi akhirnya dia tahu bahwa ini mah si bapak ini mah beda, kalau dicukur ke sini mah suka ngasih lebih gitu ya. Nah saya berpikir bahwa ketika saya melakukan itu, biar dia melihat bahwa kita tuh beda dari yang lain gitu ya. Iya, Nah, anak Tuhan tuh beda nih, iya. beda pisan gitu tah. Berarti banyak banget gua kesalahan gua. Banyak ya. Banyak sekali. Enggak salah bro. Cuman, belum tahu aja. Belum tahu Ya, aja. Belum tahu. Sekarang udah tahu. Tapi gua masih pingin lebih banyak tahu lagi sih. Nah pas banget nih hari ini gue bawa temen nih keren banget. Pastor Siapa tuh? kita, ya pastor kita dong. Weh. Kan klub Homimpa ini nggak ada tanpa dia. Oh gitu ya. Kita panggil aja yuk. Boleh. Boleh. Yuk kita panggil yuk Kak Oci. Nah, Oh ini Kak dia. Oci. Halo Wes. Kak Oci. Waduh. Mantap. Pas Mantap. banget ini Kak Oci nih pas banget ya. Aduh Weh, pas banget. kita Pas geser banget. Di tengah dikit aja Kak Oci. Di sebelah sini aja. Iya, iya. Kak Oci sama sebelah sini ya. Biar nanti layarnya kelihatan sama yang lain. Wes. Oh iya. Oke. Iya. Sip, tadi udah sempet denger sih. Iya Lo Kak orang Oci. kayaknya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki ya. Mungkin biasanya kita taunya udahlah kirim message, kirim ayat Ya. gitu ya. Tapi nggak salah sih. Tapi kayaknya perlu diimbangi. Jadi nggak cuma ngirim doang, tapi perilaku kita juga kayaknya perlu dilihat. Karena seringkali orang jadi nggak mau login, bahasa Gen Z sekarang kan gitu, Iya, login, login. nggak mau login. Karena Iya. apa? Ya itu, karena ketika kita kirim message, kitanya belum jadi message. Nah itu jadi problem kan. Iya. It's easy to share the message, tapi it's hard to be the message. Nah itu penting. Nah sekarang kita belajar ya. Ya, klub juga perlu belajar sesuatu ya. Nah, Coach udah siapkan sesuatu buat kita hari ini. Inilah kasih judul teladan yang menginspirasi. Her, oke? Simak baik-baik ya, Ulman. Oke, teladan yang menginspirasi. Seperti apa nih teladannya? Boleh. Nah, lihat. Oke. Nah ini. Coach pernah coba tanya ke beberapa orang, kira-kira apa yang menjadi mimpi kalian? Jarang ada orang yang gue pengen jadi teladan. Jarang. Sulit untuk ditemui. Kenapa? Karena ini. Kenapa sulit untuk jadi teladan? Karena jadi teladan itu berat. Ya, bukan pakai T saya. Pakai D. Pakai D ya. Berat. Pakai Jadi kalau U, berat U. masih ringan tuh. Beratnya enggak berat. Nah, itu tuh berat bisa. Pakai S lebih berat lagi kok berat. Berat. Oh gitu. Loba berarti. Banyak loba. ya beratnya tuh banyak ya. Boleh. Berat. Oke. Kenapa? Karena berat. Jadi teladan itu berat, man. Nggak gampang. Tapi aneh. Orang nggak suka sesuatu yang berat, tapi kalau dilihat-lihat, kalau diperhatikan, kenapa ada orang yang mau fitness ngangkat yang berat-berat? Kan? Benar nggak? Katanya berat. Kalau gitu jangan fitness dong. Atau sesepedahan atau lari. Di sini ada si Charlie itu yang jadi asyir. Lari. Puluhan kilo, berat. Kenapa? Berarti sebenarnya manusia itu pada dasarnya suka juga sama yang berat. Ya. Udah jelas nih. Merit sama orang ini berat. Dikawinin juga berat kan? Tapi tetap dikawinin kan? Berat. Kenapa? Ya itu. Pada dasarnya manusia itu tanpa sadar sebenarnya berat juga dijabanin gitu loh. Nah, satu hari Coach inget banget pernah waktu lagi masih COVID terus nggak punya activity, akhirnya jadi Coach itu mau nggak mau diajakin sesepedahan. Jadi naik sepeda
dari rumah di daerah Muhammad Ramdan sampai ke Alketeri, Ronde Alketeri. Di situ ada restoran apa say? Restoran apa namanya yang di Padang. bukan lain restoran Padang. Lupa kayaknya. Jalan Alketeri apa? Restoran apa? Oh, Kopi Purnama. Purnama, eta Purnama. dah, eta hese. Oh, Ke iya. Kopi Purnama, saya belum nyampe itu. Cuma nggak ada tanjakan, nggak ada apa. Kekelayangan. Langsung berhenti, udah kurang-kurang saya. Itu pertama kali tuh. Tapi akhirnya diajak sama Ko Kelvin, pelan-pelan diajak. Kadang-kala ditipu dulu. Deket. Efeknya jauh, ya. Deket. Berat tuh. Ente ringan gampang lah, saya menyesuaikan aja Koci bisanya sampai mana lah. Tapi itu lama-lama juga naik sampai akhirnya bisa. Dulu saya ke bukan itu sebelum itu Chan ke Lembang. desa apa? Nagrek. Lain. Eta tempat wisata teh non, desa non. Desa Penari. Dusun. Eta aduh. Eta hese pisan. Maklum usia nih kayaknya. Iya, saya pikir Desa Penari kok, Ci. Bukan. Oh, Desa bukan. berat desa. Dusun bambu. Ke dusun bambu. Dulu ke dusun bambu teh naik mobil. Akhirnya dibawa ke sana. Charlie mana? Charlie. Pernah pergi sama si Charlie sampai saya ngegoletak. Benar enggak? Charlie. Nggak kuat. Sampai ke dusun bambu naik sepeda lipat. Lain ngelegek, bukan ngelegek ini. Karena dibiasain. Yang lain pakai mountain bike, semua kopi pit segala macam. Sampai ujungnya paling jauh ya ke Sumedang, kabayang. Ada tahu UFO. Ke Sumedang naik sepeda lipat loh. Berat. 1000 alasan berat kalah oleh satu tekad. Nah, eta berat kalah oleh satu tekad. Bukan tekad. Ya, tekad. Masuklah. Oke, tekad. Jadi seberat apapun perjuangan kita di dunia ya. Keluarga, bisnis, karir, musisi Musisi kan kadang-kala selalu lahir ya. Seperti teknologi, tidak pernah berhenti menghasilkan sesuatu yang baru. Musisi juga sama. Akhirnya paling jago itu musisi deh. Hati-hati. Nanti bentar lagi ada yang lebih jago lagi, kita bisa tergusul. Ya, berat. Tapi kalah oleh satu tekad. Jadi teladan berat gak? Berat. Ulman? Berat. Nah, berat. Di sini juga ada berat speed. Pipit. Berat kan? Ya, berat loh. Tapi kalah oleh satu tekad. Yang penting punya tekad. Coba, pernah gak kita di sini berpikir begini, Tuhan, saya punya mimpi Tuhan, saya harus jadi teladan. Nah, jarang. Gak ada, coba tanya. Pernah gak bermimpi pengen jadi teladan? Jarang. Nah, ini kenapa? Karena berat. Sekarang gak usah alasan berat, karena semua kalah oleh satu tekad. Berapa banyak kita lagi mau waktu berpasangan, keluarga udah bilang jangan. Tekad, hajar. Ya gak? Seluruh dunia gak suka, tetap oleh cinta, oleh tekad. Pokoknya gue harus kawinin orang. Kan itu. Tekad. Nah itu tadi. Nekat, maksudnya nekat. Oh itu. Oh benar. Tekad sama nekat benar. Ya beda tipis ya. Nekat. Harus perlu hikmat itu ya. Hati-hati nih pasangan. Kadang-kadang cuma karena cinta doang. Bos. Gak bisa married cuma karena cinta doang. Karena bayar PLN, bayar air, bayar cicilan gak bisa pakai cinta. Betul. Ya? Benar gak? Gak bisa datang ke PLN. I love you. Yang digampar bener. Gak bisa kudu pakai duit. Mikir dulu. Jangan cuma sekedar cinta bos. Ya. Kenapa? Jadi teladan itu gak gampang. Ya berat ini. Tapi. Ini. Saya mau sampaikan. Beratnya kenapa? Karena memang jadi teladan itu harus punya standar. Orang gak punya standar susah. Apa yang mau diteladani? Tadi Ulman bilang. Batur mararabok. Diajak mabok. Wah lain mah. Ini prinsip. Tapi pernah tergoda. Ngicip gitu. Jujur. Dulu pernah. Dulu. Kapan akhirnya enggak? Nah itu kapan?
kemarin. Kemarin kacau. Beres kemarin. Masih hangat ini. Nah, dia Setelah menikah katanya. Setelah menikah. Iya. Bagus. Ya, yang lain jangan ngikutin kayak Ulman gini. Ulman aja juga setelah menikah baru berhenti. Akhirnya gitu. Jangan, hati-hati. Ya kita nggak pernah tahu. Soalnya kita kalau minum ya itu kayak naik mobil Matic. Naik mobil Matic coba. Udah di gigi berapa nih? Nggak tahu loh. Nggak ada indikasinya. Gigi 2, gigi 3, gigi tekan. Nggak ada. Nggak tahu kita. Sama. Minum tuh gitu. Kita nggak pernah tahu. Kuat keongkek. Sampai mabok. Kita nggak pernah tahu. Dan hati-hati dengan ginjal kita kalau kita marah mabok. Akhirnya begitu merit berhenti ya. Nggak mau mabok lagi ya. Soalnya si Helennya pernah ngomong. Masih mabok kau Ci. Masih mabok? Mabok cinta. Mabok cinta, beda lagi maboknya. Beda lagi. Soalnya kata Helen gini, siapa mabok deh, kok aing diceraikeun mana. Tah, bisa jadi ya, bisa jadi. Mana tahu. Enggak ya? Enggak ya. Berarti inisiatif ya. Saya nggak mau mabok. Bagus. Karena biasanya kalau orang mabok lihat istri kayak pembantu. Oh gitu Kak Oci? Oh. Kalau lihat pembantu kayak istri. Oh. Ketukar. Bukan berarti saya pernah mabok. Saya pernah dimabokin sama orang. Wah. Itu gara-gara anak rohani juga. Kok Charlie juga bukan? Bukan. Karena saya dimabokin sama orang, saya ditipu. Ini Kak Oci minuman buatan saya katanya. Oci harus minum. Apa ini? Fruit punch. Wah. Fruit punch. Saya ambil, saya minum. Minum satu. Rasa panasnya. Panas gak sih? Enggak, Kak Oci aja itu mah yang ngerasa panas. Kita enggak, ya benar gak? Benar semuanya. Sepakat enggak loh? Ini Kak Oci, satu lagi nih saya tambahin. Ini mah dikasih sirup ini jadi lebih enak lagi Kak Oci. Oh wah siap. Minum lagi saya. Sampai merah, sampai benar-benar. Wah kata saya panas pisan. Enggak ah. Ke toilet saya. Begitu lihat ke toilet. Muka saya merah luar biasa. Terus sudah mulai lengan-lengan. Pulang aja saya. Begitu pulang, waduh muntah saya. Nggak kuat. Itu kelakuan anak rohani itu. Jadi saya pernah dibikin mabok, pernah. Sekarang mah nggak ada. Pokoknya ntar dulu. Nggak, pokoknya saya lebih waspada hari ini. Jadi karena saya cuma minum 1 sendok teh aja. Eri. Itu bisa merah saya. Tapi katanya kata dokter justru yang sehat itu. Kata dokter. Iya. Gak tahu dokter gandungan atau dokter mana, Iya. gak tahu. Nanti Kata pulangnya dokter. saya coba Kak Oci. Saya Kuat gak? kuat gak? Cobain. Kalau saya mah sendok teh aja, waduh saya udah langsung merah. Jadi saya gak cocok lah minum-minum kayak gitu. Ya belajar sedikit-sedikit boleh lah. Saya harus belajar sama Mr. Wang. Nah, Mr. Wang dia minum yang kayak gini kuat tapi ada caranya katanya. Dikasih tahu jangan langsung dan gitu katanya. Harus dikit gitu ya. Tapi harus jangan dibiasakan. Atau sama Coach Chandra ya. Coach Chandra ya harus belajar nih sama Coach Chandra. Ya nih lihat. Jadi teladan itu harus punya Standar. oke. Harus punya Standar. standar. Nah ini ada sebuah kisah nih. Mahatma Gandhi. Seorang tokoh yang terkenal. Yang bisa membawa sebuah perubahan di India. Dia bikin statement ini. I like your Christ. Saya tuh suka sama Yesusmu. Saya suka. Tapi saya gak suka sama orang-orang Kristen. Gak suka. Kenapa? Karena orang-orang Kristen tuh gak kayak Kristus kelakuannya. Tadi. Gak apa-apa kirim ayat. Boleh. Gak salah. Kasih hati-hati. Karena apa? Orang lihat perilaku kita. Ya. Kita harus bisa ngamai. Dimulai dari sini dulu. Saya mau jadi teladan. Saya mau jadi teladan. Dan jadi teladan dimulai dari area di mana kita udah menang. Bukan dari area yang kita belum menang. Kalau belum menang ya pasti kita akan, orang pasti mana lu aja belum beres. Ya. Tapi setidaknya saya harus jadi teladan di area di mana saya udah menang. Jangan sampai ini terjadi. Karena ada orang yang mau login, ada orang yang mau kenal Tuhan jadi nggak mau. Ini terbukti. Mahatma Gandhi mengeluarkan statement ini. Nah, lihat, saya punya satu pesan ya yang saya baca dari Gandhi buat orang-orang Kristen.
Dia bilang begini, kelihatan gak ya? Oke, nah gini. Dunia kita saat ini membutuhkan saksi sejati dan bukan hanya tukang gaduh atau orator yang teorinya tidak mencerminkan tindakan mereka. Alkitab menasihati semua orang Kristen untuk menerjemahkan apa yang mereka dengar. Hari ini kita dengar ayat. Apa yang kita dengar ke dalam apa yang mereka praktekkan. Jadi gak cuma dengar tapi harus dipraktekin, Pak. Jadi teladan, enak didengar tapi harus dipraktekkan. Gimana orang bisa kenal Tuhan kalau kita gak punya teladan. Nah, lihat. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kenapa? Supaya kamu tidak menipu diri sendiri. Jadi kita jangan cuma dengar aja, tapi kita harus praktek. Setiap firman yang disampaikan praktek. Setiap firman yang disampaikan praktek. Itu challenge. Hari ini dapat message apa nih? Saya sering kirim tuh di grup servant, di grup khusus. Saya kirim. Praktekkan. Karena kalau gak dipraktekkan gak akan jadi sesuatu. Bisa berenang? Enggak, Kak Oci. Oh enggak? Oke. Benar serius gak bisa? Serius Kak Oci. Gayanya aja saya. Gayanya aja? Iya. Oke. Itu Agis. Harus ditemani nih, harus bisa berenang ini. Kalau Bandung banjir siapa yang nolongin si Agis? Dia bisa berenang Kak Oci. Bisa Nanti berenang? saya nebeng di dia. Oh. Orang gak mungkin bisa berenang kalau cuman tahu teorinya doang. Dia harus mempraktekkan apa yang dia tahu. Dia harus nyemplung ke kolam. Praktekkan tangannya, pernapasannya. Di dalam air harus gimana, kakinya harus gimana. Dia harus praktek. Gak cuma tahu. Nah kita bukan cuma dengar teori, bukan cuma dengar apa yang orang lain sampaikan atau apa yang kita dengar firman Tuhan. Tapi kita harus praktekkan supaya itu jadi sesuatu, bahkan jadi habit dalam hidup kita. Gak mudah, gak mudah. Senada dengan itu ada pepatah yang mengatakan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nih yang punya anak, perhatikan baik-baik. Kita mau ngomong berbusa-busa ya, boleh cobalah. Efektivitasnya sama perilaku tindakan kita beda. Kita ngomong berulang-ulang, anak belum tentu dengar dan melakukan loh. Karena mereka tidak melakukan apa yang kita katakan. Mereka melakukan apa yang mereka lihat. Itu sebabnya aneh. Saya gak pernah ngajarin anak saya, Brian, coba sebelum pergi, kamu coba ngaca dulu ya. Terus ambil sisir, kamu sisiran dulu. Gak pernah tuh. Karena saya gak pernah punya budget beli sisir, gak pernah. Saya ini gini-gini gak pakai sisir, cuma pakai tangan aja. Kalau perlu pakai gel ya udah pakai gel aja, udah gitu cuci tangan, udah beres. Saya gak pernah ngajarin loh. Brian ingat, gak pernah ngajarin. Tapi dia lihat, aneh, ini aneh. Dia juga sama gak pernah punya sisir. Dan gak pernah sisiran. Karena gak punya sisir. Jadi gak sisiran. Cuman pakai tangan doang, gini-gini doang. Pernah ngajarin saya? Enggak. Tapi kok dia melakukan hal yang sama? Itu aneh. Kalau saya naik eskalator, lagi naik eskalator, ini waktu lagi kecil, lagi naik eskalator. Saya begini, pegang ini, terus kaki ngangkat satu ke step berikutnya. Saya lakukan itu. Aneh loh, saya gak ngajarin Brian kalau naik eskalator gini. Enggak. Tapi dia melakukan hal yang sama yang saya lihat ini. Kok dia melakukan persis seperti yang saya lakukan ya? Padahal saya gak ngajarin loh. Bukan berarti ya udah kalau gitu kita gak usah ngajarin pakai perkataan. Enggak. Pakailah perkataan. Tapi tambahkan tindakan. Karena tindakan itu berbunyi lebih keras daripada perkataan. Kadangkala hal buruk yang saya lakukan ternyata di-copy oleh anak saya padahal saya gak ngajarin. Tapi hal baik yang saya lakukan juga di-copy. Dia imitator. Dia tuh imitasi. Dia tuh mengcopy apa yang kita lakukan. So ingat baik-baik. Ini. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Disebabnya ada pepatah yang bilang begini, Herman sama Ulman. They don't care how much you know until they know how much you care. Artinya Kak Oci. Artinya mereka gak peduli seberapa pinter lu, seberapa tahu lu tentang firman. Sampai mereka tahu seberapa peduli kita terhadap hidup mereka.
Sekali lagi. They don't care how much you know. Care how much you know. Dia gak peduli. Seberapa pinter, seberapa keren, seberapa hafal kita dengan ayat, seberapa kita kirim ayat. Dia gak peduli. Until they know. Sampai mereka tahu betapa pedulinya kita akan hidup mereka. Peduli itu kan harus dalam bentuk tindakan. Ya. Ada orang yang peduli kecil-kecilan, aduh kasihan banget ya lu, aduh ngenes banget hidup lu. Aduh biar Tuhan yang menguatkan ya, bisa. Tapi beda gak sama melakukan sebuah tindakan? Beda. Tindakan itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Jadi hari ini bukan berarti mami-mami, papi-papi gak usah ngasih tahu sama anaknya. Kasih tahu lah, tapi tunjukkan. Tunjukkan gimana caranya. Anak, bentar lagi punya anak Ulman. Harry. Anak lu pasti lihat lu. Gimana cara lu memperlakukan Agis? Dia lihat, dia tonton filmnya. Bagaimana Agis cara bicara kepada suaminya. Apakah dia membentak-bentak? Apa dia marah? Anak lihat. Anehnya, kalau tidak diwaspadai, suatu hari nanti kita lihat anak kita ngikutin persis kayak kita. Kita yang kaget. Gila anak gua. Gak ada yang ngajarin loh, tapi dia lakukan itu loh. Nangkap gak man? Nangkap. Ingat saudara, hari ini pastikan. Walaupun jadi teladan itu berat, tapi kalah oleh satu tekad. Coba bilang kiri kanannya, saya mau jadi teladan. Saya mau jadi teladan. Ayo bilang sekali lagi, saya mau jadi teladan. Saya mau jadi teladan. Setidaknya kalau belum bisa menjadi teladan buat dunia ini, orang-orang di luar sana, jadi teladanlah buat istri. Ya. Jadi teladanlah buat anak. Jadi teladanlah buat suami. Itu aja dulu, itu lingkungan terkecil kan. Nanti buat saudara-saudara yang lain. Ya kan? Saya baru tadi di depan sana. Saya kasih contoh. Ponakan saya pakai sepatu, talinya nggak ditali dengan baik. Kak Oci juga tuh gak baik Kak Oci. Ini kalau ini gaya. Oh gaya ya. Emang Saya stylenya, emang style. Gak tahu gaya. Nah, Emang tipenya kayak gitu. ini saya dikasih tahu sama Brian katanya. Oh. Dad, lihat Spider-Man. Saya baru sadar baru di film Spider-Man yang kartun. Karena saya nggak notice kan. Lebih berkelahi, menyelamatkan. Saya senang itu. Tapi saya nggak ngerti pas lihat kartunnya, oh iya bener. Di film kartunnya disetelin sama si Brian tuh. Karena saya pertama kali, Brian di tali atau ini mah. Aduh Dad. Kudet. Daddy kudet. Apa kudet? Nah ini juga sama kudet juga gak tahu. Apa? Kurang update. Kurang update. Oh ya. Emang gayanya sekarang gini. Ini nih. Masih tonton. Spider-Man. Walaupun saya bukan Spider-Man. Gara-gara itu tuh dikasih tuh. Oh gitu kalau pakai sepatu yang sneakers gitu tuh. Oh dikeluarnya itu gitu. Ini lihat sampai si Spider-Man itu terjatuh gara-gara ini kepanjangan ya. Kalau saya kan nggak mau. Pendek ya pas ya. Ya ini harus agak sedikit dimasukin gini lah dikit aja biar jangan gini gitu. Biar Ini mah biar khotbah gak jatuh ya Kak Oci. Ya kita lepas juga. Panjang tuh. Beda, Panjang beda. ting. Itu mah ada pepatahnya, air susu dibalas air Jordan. Air tuba dong, air tuba. Berat sini berat. Udah nggak usah ngabasin itu. Tapi maksudnya gini, saya tadi kasih contoh tuh sama ponakan saya. Saya kasih contoh, itu sepatunya belum ditali, aku taliin. Sambil aku kasih pesan, nanti kamu kalau udah besar cari cowok yang perhatian sama kamu. Sampai hal-hal kecil urusan tali aja, ya, dia kasih tahu kamu. Bahkan kalau perlu, bukan cuma ngomong, itu belum ditali, sepatunya belum ditaliin. Nah, harus kasih tunjuk, mau, ayo naliin, ingat. Nah, saya kasih pesan. Mulut boleh, tapi tindakan juga ada, kasih contoh. Ya. Nah, saya juga sama bilang ke si Kay, ya Kay, kalau nanti ada cowok yang senang sama lu ya, perhatiin gimana cara ketika lagi nyebrang, kelihatan itu cowok. Pada saat waktu lagi nyebrang, ini jalan, ya mobil dari mana? Mobil dari sana, datang. Ini Keke, ini saya. Saya pasti pindah ke sini. Saya ke sini, Kekenya bilang, ngapain sih Pak pindah-pindah terus? Nanti sampai di tengah pindah lagi saya ke sebelah sini. Karena mobilnya dari sana kan.
Dua arah ya. Dua arah kan? Kenapa pindah-pindah terus? Saya bilang, I have to protect you. Kalau sampai ada apa-apa, gak apa-apa, papa yang ketabrak dulu. Kecuali kecepatan itu ya kegila semuanya. Kecuali nyebrang lintasan kereta juga ya coach ya. Oh, beda lagi. Kalau Jangan atuh. Benar gak? Nah saya bilang sama Keke, perhatiin coba cowok lu gimana. Ketika lu lagi kehujanan, kira-kira apa yang dilakukan cowok? Lari, nyebrang gitu. Are you okay? Are you okay? Sekurang, amat riwayat lu mah. Kagak ada lu bisa jadi mantu gue, kagak ada. Dari hal-hal kecil gue bakal lihat. Gue gak peduli hal-hal yang besar. Nggak, gue lihat dari hal-hal kecil. Gimana cara lu protect? Nggak bisa dong, harus lu payungin. Gak muat payungan terlalu kecil, lu kasih sama cewek. Lu nyebrang kehujanan, gak apa-apa. Kan gitu. Dari mana itu? Didikan istri lah. Ya. Oh ini rahasianya ya. Didikan istri. Jadi makanya kita harus cari istri yang benar. ya. Buat, Oh benar. Ya, buat saya ini istri yang benar. Ya benar. Enggak benar. Dia mah suka ngebawelin. Kalau kita lagi pergi, contoh ke supermarket. Lagi ke supermarket, bawa gembolan banyak. Kan cowok mah gini, cuek aja. Dia bawa cuek aja jalan gitu. Enggak loh. Dia bilang gini, Jos, bawain. It's your part. Siap Jenderal. Workshop ya coach ya. Workshop ya. Enggak, workshop. Tapi enggak gitu, siap Jenderal. Enggak gitu, enggak. Cuman ngasih tahu, lain kali next time gini. Nah gitu. Nah sementara saya lakukan itu, lihat mami mertua, bawa. Nah saya mah berusaha. Makanya saya mencoba mempraktikkan itu, ingat dimanapun loh. Ketika saya pelayanan kemanapun ada istrinya orang lain sekalipun. Itu cuek banget suaminya sampai, wow gembolan. Saya bilang, saya bantu. Enggak apa-apa, saya bantu. Gengsi? Enggak sih, enggak gengsi. Saya tidak merasa kalau saya bantuin orang, bawa-bawa segala macam. Gila rendahan banget. Different. Leadership style-nya beda. Gak apa-apa, ada yang cocok sama leadership yang cool. Mungkin ada yang seneng kayak begini gak apa-apa. Kalau saya mah gak peduli. Pokoknya I wanna do something good. Saya mau kasih teladan buat orang-orang sekitarnya. Hey, perhatiin dong sama istri lu. Atau ada suami yang perhatiin dong hal-hal kecil. Ayo, mulai dong. Karena tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saya bilang kiri kanannya, tindakan lebih keras. Jangan lebih keras dari kata-kata. Daripada kata-kata. Ya. Kefas akan lihat papinya seperti apa. Cuek gak sama istrinya? Akan lihat. Semua ini menyiratkan bahwa tidak cukup hanya mengatakan saya seorang Kristen. Dengan cara hidup kita seharusnya dapat berkata bahwa ini adalah pengikut Kristus. Sampai orang, nah, iya Kristen, benar. Betul gak? Ini loh, penting loh. Ini coba kalau dia bisa melihat kekristenan, bisa melihat orang Kristen itu cerminan Yesus. Saya gak tahu apa yang terjadi dengan India. Ini jadi berbeda ceritanya. Karena apa? Karena dia kecewa sama kekristenan. I like your Christ. I like your Jesus. But I don't like Christian. Why? Because Christian gak kayak Yesus. Ini dia. Saya udah catat di sini belum ya? Teladan itu dari bahasa Yunani. Tupos. Katakan tupos. Tupos. Lebih keras. Tupos. 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 Bukan untuk ngepost. To post. Ya, bukan. Bukan. To post yang berarti contoh. Bisa gak lo kasih contoh? Nah kebanyakan kita orang tua tuh cuman ngomel-ngomel dong. Lu tuh harusnya gini, lu tuh harusnya gini, lu tuh harusnya gini, lu jangan kayak gini, lu harusnya gini. Lupa dia. Dia harus kasih contoh. Kasih model. Supaya orang lihat. Seperti apa. Kasih gambarannya gitu loh. Nih. Jadi suami tuh kayak gini, jadi cowok tuh gini. Treat your mom tuh kayak begini. Namanya keluarga, bisa gak saya emosi? Bisa. Terus tiba-tiba terjadi pertengkaran, bisa gak? Bisa. Jangan anti gini. Kalau mau bertengkar jangan di depan anak. Kalau buat saya enggak. Bertengkar gak apa-apa di depan anak. Karena ada yang jauh lebih penting dari sekedar pertengkaran. Cara membereskan pertengkaran itu jauh lebih penting. Loh di dunia ini kita gak luput dari yang namanya pertengkaran, pertempuran. Di dunia kerja. Guys, mungkin kita kan bisa bertempur, berperang, bertengkar sama teman-teman bisnis kita, teman-teman kerja kita. Tapi
the way. Tapi cara kita membereskannya gimana? Lu minta maaf gak? Lu gak minta maaf, lu salah. Tapi lu gak minta maaf. Mereka harus lihat bagaimana papanya harus minta maaf sama. Mereka harus bisa lihat bagaimana mamanya minta maaf sama papanya. Harus gitu. Kalau enggak, kenapa anak kita jadi orang yang sulit minta maaf? Ya dia nonton lu lah. Hati-hati Pak. Aneh gue mau ngeliat anak ini. Gak pernah bisa minta maaf. Ini kalau anaknya bisa ngomong dan rada calutak pasti dia ngomong gini. Ngaca aja lu. Lu jadi orang tua kasih contoh apa sama gue? Mati gak lu? Mati lah. Udah pasti lu. Udah ketembak tuh. Zaman sekarang anak bisa kritis. Zaman dulu. Wah ngeri ini berani ngomong kayak gini ngeri nih. Ini gak sopan namanya. Zaman sekarang anak ini. Gak bisa. Itu guru sama murid aja bisa jadi. Sekarang gurunya yang bisa dibully sama netizen. Diviralin. Berat itu. Padahal maksud gurunya baik untuk ngedidik. Tapi diviralin. Dan terbukti ternyata yang benar gurunya. Bukan muridnya. Tapi gurunya udah terlanjur minta maaf. Minta maaf untuk sesuatu yang salah. Gak gitu. Kalau itu benar, hadapi. Tapi ingat, tindakan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pola, patternnya, patokannya. Apa yang saya ajarkan sama anak saya? Gereja itu penting. Tanpa harus gini, ingat ya gereja penting. Ingat ya gereja penting. Nah, tindakan saya berbicara lebih keras. Dia tahu, every week pasti saya ke gereja. Ya iya soalnya pendeta, enggak cabut gelar kependetaan saya. Saya akan tetap datang ke gereja because church is important for me. Kadang-kadang saya nggak perlu ngomong bahwa gereja itu penting. Kadang-kadang saya nggak perlu ngomong bahwa Tuhan itu penting. Kadang-kadang saya nggak perlu ngomong itu. Tindakan sehari dia bisa lihat. Papinya gimana? Maminya gimana? Tuhan penting nggak? Gereja penting nggak? Hari ini kita tuh menyepelekan gereja. Begitu udah ada masalah cari gereja. Setidaknya, enggak gue nggak pernah nyari. Tapi begitu ending, game over di muka bumi ini yang dicari ada pendeta nggak yang bisa nguburin? Ada pendeta nggak untuk kebaktian kematian? Penghiburan. Yang dicari pendeta. Yang dicari gereja. Hari ini kita nggak perlu. One day kita pasti perlu. Ini yang kita lagi tunjukin. Ini yang lagi kita kasih contoh, kasih model. Kasih gambar sama mereka. Seperti apa seharusnya. Polanya seperti apa. Patokan dalam hidup seperti apa. Kita bicara tentang teladan. Susah gak jadi teladan? Berat kalau Berat ya? Tanggung jawabnya berat banget tanggung jawabnya sebagai bapak-bapak apalagi ya udah punya anak kok Ci. PR banget buat kita ya dan calon bapak juga. Tapi kita punya tekad. Iya. Dan kita berdua mau nekat. Mau nekat untuk menjalankan tekad ya? Betul. Dan kita mau jadi Iya. Nekat untuk bertekad oke lah. Oke. Bisa nangkap gak ya? Guys? Ya. Jemaat bisa nangkap ya? Gak mudah. Tapi Tuhan cari hari ini siapa yang berani berkata sama Tuhan. Tuhan, saya bermimpi untuk saya jadi teladan. Saya siap dikoreksi. Terbuka atas koreksi. Sampaikan koreksi kepada saya. I will give you an example. How I love my God. How I serve my God. Yang komplain sama saya banyak. Saya komplain balik? Enggak. Orang mau hujat saya? Ada. Saya hujat balik? Enggak. Orang mempertanyakan saya enggak mempertanyakan dia. I want to give an example. Pada saat kita melayani, problem pasti ada. Pada saat kita melayani, namanya kita ketemu orang berbagai macam tipe. Ya, ada yang sensitif, ada yang enggak sensitif. Ada yang sangat peka sama perasaan orang, tapi ada yang enggak peka sama sekali. Kan bisa kelihatan. Yang lalu kalau nggak salah ada yang kecepit tangannya. Ya, ada yang nolongin, tapi ada yang nonton kan. Nah, dua tipe yang berbeda. Benar nggak? Ada yang langsung nolong, tapi ada yang cuma nonton. Tapi kita juga nggak bisa nyalain ya. Yang nonton pengen nolong takut salah, takut tambah parah. Tapi yang nolong dia punya hati bagus juga. Lihat, tipe orang beda-beda. So kita nggak bisa ngatur orang
bagaimana memperlakukan kita. Tapi kita bisa mengatur diri kita bersikap seperti apa kepada orang. Kan ada pepatah yang bilang kita gak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Gak ada kan? Gak mungkin kan kita bilang sama burung untuk jangan terbang. Kita gak bisa larang. Burung berseliweran. Tapi kita bisa melarang untuk burung bersarang di atas kepala kita. Dia taruh, dia bikin sarang gak bisa. Kita bisa kan? Karena kendalinya ada di kita. So kita gak bisa tahan orang untuk jangan ngomongin kita. Karena nasib hidup kita selalu ngomongin dan diomongin. Percaya. Ini pulang dari ibadah pasti ada yang ngomongin gue nih. Ini pasti percaya. Pendetanya pasti ada. Tapi pendetanya ada lucu pisan. Ada. Ada dalam hidup itu dimana kita diomongin orang. Tapi kita juga sering ngomongin orang juga kan. Nasib. Jangan kan gitu. Orang udah mati aja masih diomongin loh. Coba, benar gak? Iya. Itu bener itu saya apa yang nanya. Kalau saya tuh ini udah mati. Tapi masih tetap diomongin kan? That's the reality. So gimana? Yesus sendiri menegaskan bahwa orang akan dikenal dari buahnya. Sebuah pohon akan dikenal dari buahnya. Oh ini pohon duren, kenapa? Karena ada durennya. Oh ini pohon mangga, kenapa? Karena pohon ini ada mangganya. Kalau nggak ada, bingung ini pohon apa ini? Ya kan? Lebih mudah dikenal kan? Menarik untuk dicatat bahwa di Antioquia para murid pertama kali disebut orang Kristen. Bukan kita orang Kristen. Enggak. Orang-orang di sekitar yang bilang, nah ini kayaknya ini pengikut Kristus nih. Ini orang Kristen nih. Soalnya beda nah yang beda nih. Batur mah mabok ente ya. Batur mah edek di markup. Ya mantai, jujur. Beda Nah ini orang Kristen ya. Nah di Antioquia lah orang-orang pertama kali menyebut orang-orang yang seperti Kristus, yang pengikut Kristus itu disebut Kristen. Kata Kristen berarti pengikut Kristus atau menjadi seperti Kristus. Dengan kata lain, seorang Kristen adalah orang yang hidupnya didasarkan pada ajaran Kristus. Dengan definisi seperti itu, setiap orang non-Kristen yang telah membaca kehidupan Yesus Kristus, terutama seperti yang disajikan dalam Injil dan referensi Alkitab lainnya, akan berharap dia bisa melihat orang-orang Kristen hidup sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Atau jika tidak, ya minimal mendekati prinsip-prinsip itu. Enggak Mbak? Jadi kalau Harry adiknya, mari kita ubah. Tidak salah dengan kirim WhatsApp message, tidak salah. Imbangi dengan Teladan. Kalau perlu kadang-kala kita harus menyisihkan sebagian dari berkat kita untuk kayak tadi katanya takdir makan dulu ya. Atau dia ulang tahun kapan diperhatiin. Itu bentuk perhatian-perhatian kecil loh. Gak seberapa tapi itu perhatian kecil. Saya berusaha melakukannya. Mungkin gak semua orang kebagian dari serpian-serpian kecil. Hanya sebagian orang mungkin. Tapi saya berusaha untuk, oh si ini ulang tahun ya. Pengen makan apa? Barangkali kamu punya mimpi, pengen makan tapi gak kesampaian soalnya belum bisa, budgetnya belum bisa ke situ. Saya berusaha untuk memperhatikan. Oh si Harry sama si Agis teh anniversary. Iya, oke. Harry Agis, nih ada ya sedikit buat kamu, sok kamu nikmati. Berdoa ya, makan. Itu berusaha untuk memberikan perhatian-perhatian kecil. Ya. Saya tanya sama Irwan, ya Wan. Irwan ternyata, saya gak nyuruh gini. Wan, lu lihat gua. Lu lakukan itu. Gak ada, saya gak pernah perintahkan Irwan. Tanya Irwan. Tapi Irwan pernah memberikan kepada anak rohaninya. Melakukan hal yang sama seperti saya dalam bentuk sedikit yang berbeda packaging. Mungkin bukan cuma makan. Tapi kadang-kadang dia lihat kondisinya ngasih kesempatan untuk tinggal di hotel. Orangnya mungkin gak pernah tinggal di hotel. Dikasih hotel sama Irwan berkah. Tapi tolong pulang dari tempat ini jangan langsung ngantri ke Irwan. Wan, lumayan man, orang teker anniversary hotelnya mana? Gak usah. Itu bergantung si Irwan ya, bagaimana dia digerakkan oleh Tuhan. Ya, tapi kita melakukan perkara-perkara sederhana kecil, tapi it means buat beberapa orang. Betul? Hidup jangan cuma bikin diri sendiri. Mulai pikir orang lain.
Setelah membaca kehidupan Kristus sebagaimana yang disajikan dalam Alkitab dan dalam tulisan-tulisan beberapa penulis Kristen terkenal. Aduh, Tuhan Yesus. Gandhi mengagumi khotbah Yesus di bukit. Sehingga itu membentuk filsafat hidupnya. Dan berharap melihat orang-orang Kristen hidup sesuai dengan standar-standarnya. Ini tadi standar. Lihat. Gandhi loh. Terinspirasi oleh Alkitab. Terinspirasi oleh khotbah Yesus di bukit. Ngomong berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Karena dialah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah, berbahagialah. Langsung jadi filsafat hidupnya. Gawat gak? Ketika tinggal bersama orang-orang Kristen di Inggris, Afrika Selatan dan India. Gandhi berharap untuk mengalami kualitas-kualitas seperti kasih tanpa syarat. Pengampunan, bisnis. Kita berapa banyak sering dikecewakan sama orang. Masih punya kasih tanpa syarat apa enggak? Masih punya pengampunan enggak untuk orang yang melukai hati kita? Masih punya pengampunan enggak untuk orang yang merugikan kita? Yang enggak ngasih untung apa-apa dalam hidup kita? Masih punya pengampunan enggak? Masih punya kesediaan untuk berkorban enggak nih? Karena untuk jadi punya standar itu kan berkorban. Mau orang bisa bebas apa aja bisa mabok, gua enggak. Berkorban itu. Karena apa? Mengorbankan diri sendiri di mana? Wah, gue seneng tuh. Tapi sekarang enggak, gue kasih garis yang tegas. Good. Kelembutan dan lain-lain. Kualitas-kualitas Kristus itulah yang sedang dinantikan oleh Gandhi ketika dia ada di Inggris, di Afrika Selatan, India. Dia pengen lihat orang-orang yang mengaku Kristen tuh harusnya kayak begitu. Tapi dia kecewa karena orang-orang Kristen di zamannya tidak pernah hidup sesuai dengan standar-standar yang dikhotbahkan oleh Kristus dalam khotbah di bukit. Kayaknya Pastor Roci kayaknya pendeta ngarang-ngarang. Nih. www.mkgandhi.org. Gak percaya? Browse aja. Saya dapat dari situ kok. Zaman sekarang udah canggih. Man. Baca. Ini saya. Wow. Luar biasa. Waktu saya persiapan. Istri saya datang. Wah, ini ada Sun Gokong katanya lagi di gua nih. Lagi bersemedik. Gue pengen lihat nih. Suami gue lagi ngapain nih. Ngapain lu lagi belajar Gandhi? Gitu. Kaget. Dipikir saya mau login. Bukan. Bukan lagi mau pindah, bukan. Saya lagi nih. Udah lu lihat besok. Gue bilang. Ini tamparan keras, men. Kita jadi orang Kristen seringkali perilaku kita gak menunjukkan bahwa kita Kristen. Kecewa. Ini slide terakhir. Rasul Paulus bilang begini. Ikutilah teladanku. Sebagaimana aku pun mengikuti teladan Kristus. Legek mana emang? Nah, Paulus. Saya gak legek gitu. Dia bukan legek. Dia berani untuk ngambil sebuah tanggung jawab dan harga bayar. Ikuti teladanku. Sebagaimana aku meneladani Kristus. Artinya apa? Kalau dia belum menang, gak mungkin dia berani ngomong gini. Pipit, sejauh yang saya tahu, selama saya kalau janjian sama Pipit, dari 100% perjanjian saya ketemu sama Pipit, hanya mungkin 5% dia terlambat. Tidak pernah terlambat. Dengerin Ko Herman. Dengerin Ulman. Dia menang tuh di area itu. Saya lahir dari keluarga yang telat biasa. Adik saya jadi saksi. Setiap kali kuliah, saya bukan gini, saya nunggu dosen, bukan. Dosen suruh masuk dulu baru saya. Lain legek. Terkuat orang nunggu. Mana itu dosen? Nggak kuat saya. Udah biarnya suruh. Dosen masuk, baru saya masuk. Ujian juga sama. Semua udah masuk ujian, wah adik saya kalau dibonceng sama saya, wah rusuh. Dia gak tenang, dia pengen datang lebih awal. Saya gak, nyantai aja. Orang udah lagi pada ujian saya datang aja. Oke. Pak Jos, kan Pak Jos ya dulu, Jos ya. Kan belum bapak-bapak waktu itu. Jos, ini, oke siap. Santai aja kerjain. Udah selesai, biasa kasih lagi sama Pak. Ini masalah. Tapi saya pernah ketemu sama dosen bahasa Indonesia. Namanya Mr. Ukon. O-E-K-O-N. Saya kuliah di Setiap. Itu dosen itu ya bilang begini.
Saya masuk, orang berikutnya yang ngikutin saya gak bisa masuk untuk ikut mata kuliah saya. Berat. Sampai saya bilang gini, kok aing diuji ya dosen? Ngelegek saya. Saya uji, pengen tahu dosen ini benar gak? Nunggu. Udah datang saya. Karena sebelumnya udah ada kuliah. Kuliah berikutnya 1 jam berikutnya. Jadi saya udah ada. Kalau enggak kan telat saya. Emang seneng telat saya. Lihat, Mr. Ukon datang. Ukon datang, masuk nih. Semua, masuk ke kelas. Biasa aja sih Ukon mah jalan mah biasa gini. Lari cepet masuk. Karena orang setelah Ukon ini nggak boleh masuk. Tidak ada yang tidak bisa. Saya akan coba. Masuk, gitu masuk. Duduk di kursi. Saya masuk. Set. Begitu masuk, dosen ngomong gini. Tutup pintunya. Dalam hati gini kan. Bener kan? Tidak ada yang tidak bisa kan? Tidak ada yang tidak bisa di muka bumi ini. Masuk, saya tutup pintunya. Set gini. Dari luar goblok. Asyik. Dari luar loh. Jadi maksudnya lu tetap gak bisa masuk. Marah dia. Wah. Tidak ada tuh prinsip itu. Tidak ada yang tidak bisa. Kali ini tidak bisa. Saya sama Ko Pipit selalu dia datang lebih awal daripada saya. Dia menang tuh, dia punya teladan di situ. Saya belum punya. Saya berjuang untuk itu. Karena pembentukan dari keluarga telat biasa nggak apa-apa. Habis makan gak usah taruh lagi di tempatnya, gak apa-apa, tenang aja. Karena ada pembantu yang beresin. Pembantu dibayar buat apa? Ya buat ngeberesin malu lah. Tapi saya gak punya habit itu kan. Merit lah sama wanita ini satu. Selamat datang kehidupan. Berat. Tapi kalah oleh satu tekad. Tekad. Jadi cerewetin terus lah. Termasuk maminya juga sama. Kalau habis ngambil harus taruh lagi di tempatnya segera. Itu terjadi pembentukan berdarah-darah kita. Tapi itu keren. Membuat saya menjadi seseorang yang oke, siap. Hidup itu nggak selalu enjoy. Kita nih manusia pengen enjoy terus. Karena ada satu sisi lain di sebelah kanan. Itu sisi kiri, enjoy. Ada sisi kanan, upgrade. Lu hidup mau kayak gini terus nih. Habis makan, lu ngotorin, terus lu keluar. Lu gak beresin lagi. Kenapa di Hong Kong? Kenapa di Singapura sekarang? Orang habis makan harus taruh lagi. Gila, kita dibentak loh. Woi! Berat, ya. Oma-oma dia yang bentak nak. Saya kurang ngajak gelucu. Serasa mertua Ko Oci ya. Aduh, terima kasih kamu. Aduh. Dimarahin loh. Suruh beresin loh. Itu. Di Singapura, di Hong Kong, dimarahin kita kalau gak beresin lagi. Marah kita. Karena mereka lagi membentuk kita supaya kita punya budaya habis makan beresin lagi. Bukan dibiarin. Itu teladan. Yang harus kita miliki. Sebelum berakhir. Saya pengen tahu nih. Selama ini kalau ngelihat Ko Oci, Ulman sama Herman lihat Ko Oci nih. Kira-kira. Teladan apa yang kalian lihat yang kira-kira layak untuk diteladani? Coba. Sedikit aja, pengen tahu saya. Oke? Siapa dulu Ko Oci? Kamu? Heri. Apa Her? Selama kenal, selama tahu berinteraksi sama Ko Oci. Kira-kira teladan apa yang kamu lihat? Ini gila sih. Ini harus diteladani. Kira-kira apa Her? Humble Ko Oci. Humble. Menyapa semua orang gitu. Itu tuh bagi saya teladan yang bagus banget sih. Menganggap orang itu ada gitu. Kan kadang kalau saya datang kemana gitu kadang gak ada yang nyapa Ko Oci. Nah kalau Ko Oci tuh setiap melihat saya pasti disapa selalu. Walaupun Ko Oci kadang lagi sibuk ngapain gitu. Itu buat saya juga pengen jadi orang kayak gini lah. Selalu nganggap semua orang itu ada dan saya bisa sapa. Oke. Terima kasih.
kata paling berat adalah humble. Karena begitu dipuji gini, humble kan lo? Iya. Jangan-jangan Sambal nanti. sambal. Balado. Man, apa man? Man siapa man? Dulunya Ulman, Man Herman. sama- Ul. Ulman. Ul. Nah. Selama kenal Ul. Semangat coach, semangat terus. Semangat terus ya. Terima kasih. Ya ketemu pagi, siang, sore, malam. Semangat. Tapi teladannya belum nyampe kayaknya. Belum. Jadi maksudnya Masih santai. jadi ayo. Semangat, sukacita gitu coach. Gitu ya. Ya. Ya walaupun belum turun banget lah ya. Ya tapi saya berharap juga. Ya, tapi sebenarnya Ika, Peter mungkin yang sering pergi bareng sama kita, dia tahu lah. Kadang-kala juga ada nggak semangatnya. Ya. Saya pernah ketemu sama orang ini konselingnya, waduh lama banget ya. Sampai istri saya menemani udah konseling. Sebentar ya Chan, saya ada mau telepon dulu bentar ya. Saya ke mobil. Sare aing. Si Cici kemana itu salaki orang? Udah khotbah dua, udah khotbah pelayanan, waduh. Sampai nemenin sampai udah teler saya, udah gak kuat saya. Tapi saya harus jaga hidup saya juga. Soalnya kalau nggak dipaksain saya bisa kempor saya. Jadi menghilang dulu. Seperti Yesus kan. Menghilang ke tempat yang sunyi. Saya di tempat yang sunyi. Tapi itu di atas bukit Kak Oci. Kak Oci kan di mobil. Di mobil. Iya salah. Salah menginterpretasikan salah. Ya kalau udah sampai momen banget gitu. Istri saya kan sekolah konseling ya, dia kuat nih konseling. Wah ji Tuhan, orang liur gimana saya langsung orang. Mas sebentar saya mau telepon dulu bentar ya. Benar saya telepon. Oke Bu ini saya saya. Nah gitu, udah biarin aja sih saya lah. Set, lenyap saya langsung. Herman kira-kira. Ini Kak Oci, saya lihat Kak Oci itu pola pikir ya. Yang kayaknya kalau Kak Oci menghadapi situasi, masalah, apapun itu, ngobrol pola pikir itu beda daripada orang kebanyakan gitu ya. Jadi bisa menyikapi segala sesuatu keadaan tuh arahnya tuh positif selalu gitu ya. Kadang kalau misalnya ada sesuatu mah kita mah udah mikirnya yang jauhnya ini mah mikir negatif, tapi saya lihat Kak Oci tuh bisa merubah hal itu tuh menjadi sesuatu hal yang positif. Selalu melihat kebaikan di setiap keadaan yang mungkin tidak baik gitu. Nah, itu yang saya suka menelan. Tambah humble lagi Kak Oci nih. Iya. Godaan untuk sombong. Ini nomor rekening saya Kak Oci, nomor rekening saya. Nomor rekening saya WA-in ya. Apaan? Nomor rekening. Nomor. Kan udah dipuji. Jadi iya. Busuk juga ini. Oh iya, busuk ya. Enggak apa. Oke, guys. Saya punya sebuah video klip untuk menutup message kita hari ini. So perhatikan baik video klip ini. Mungkin kita nggak mesti harus kayak orang ini ya. Tapi the big question is, if it's happen, kalau itu kira-kira terjadi dalam hidup kita, will you do something like this? Apakah kita akan melakukan sesuatu seperti orang ini? It's so hard. Saya aja belum tahu kalau kejadian kayak gini. Apakah saya akan melakukan hal yang sama? Belum tentu. Belum disuruh keluar, udah keluar. Contoh yang tidak baik ini kayaknya. Kirain udah Kak Oci. Kirain udah. Oke. Ininya saya bawa juga. Udah habis. Udah ya. Udah habis. Nah, tapi enggak apa-apa, saya hargai inisiatif ya. Habis lu ngomong gitu sih selalu bisa melihat sesuatu yang positif dibalik yang negatif. Ini ada negatifnya nih, tapi saya lihat yang positif, berinisiatif ya. Iya. Bagus. Haleluya. Oke, sip. Yuk, kita sekarang lihat video klip ini sebagai video klip penutup dan setelah itu kita akan melakukan perjamuan kudus. Oke, itu yang kita lihat barusan adalah seorang penginjil di bus. Dia lagi memberitakan firman Tuhan, lalu ada satu pria yang lagi ditelepon penting katanya. Dia marah-marah dan langsung tanpa penuh keraguan itu langsung tampeleng, langsung dihajar bapak penginjil itu dan semua orang di sana kaget. Kita lihat coba dari awal dan apa reaksinya, bagaimana ini berujung, bagaimana akhirnya. Nonton sampai habis, ini menarik banget. Make sure Jesus Christ is in your life, because Jesus Christ. Dude, shut up, man. I'm on the phone, dude. I don't want to hear this. It's for real. It's okay. For real, man. What the heck is wrong with you, dude? It's okay. I'm sorry. Make sure God is in your life. Take care of everybody. Have God in your life. If you don't have God in your life, look for God. He's here for you with open arms. He doesn't judge. Dude, shut up. Nobody believes. Don't bring your religion, your oath right here. I'm on an important call. It's okay. You get on your phone. Don't touch me. Don't touch me. God bless you. Do not touch me. Jesus Christ is in your life. I don't believe. The power of Jesus Christ. I don't care. Whatever
I don't believe. God loves his children. You are blessed. You are loved by God. You are loved by God. Shut up. I say shut up. Come on, man. Come on. God loves you. You blessed me here on this cheek. Bless me on this cheek. Bless me right here. Bless me right here. Pain is okay. I take the pain for you. I take the pain for you. It's okay with it. I am here. We don't need your. God is all blessings to you. You just. Bless me here, please. Bless me right here. Bless me here. No. Don't do it. Don't. What? So I want you to bless me here. No. This is crazy. Just bless me. I don't believe, but God believes in you. God believes in you. God believes in you. God knows that you're a good man. I don't know what happened in your life, that you don't have God in your life, but you need to put God back in your life. I've been put here for a reason, and it's for you. My grandfather, the one that raised me, just passed away. I pray God. Please keep my grandparents here. But you know what? No, he's not here. He never answered, man. He did answer. I'm going through so much shit in my life. You know why he's not here? Because his time on earth is done. He's been a blessing here. It's time God needs him. God needs him to do his work up in heaven. But you know he loves me. Take your glasses off, look. Your grandparents are with God. Your grandparents did their work here on earth. They gave you everything. They gave you memories. They gave you morals and values, right? So we take that with us. Look, we're all on borrowed time. Nobody. I get emotional when I think about this, but we're all on borrowed time. So what are we going to do with that time? What are we going to do? I lost a loved one too. We all lose people. That's what life's about. We have to move on. We move on and we carry their memory about them. We talk about them forever. Like, oh, God is. Your sins are casted away, all right? We all make sins, okay? But you're forgiven. And God is with you. It's okay. It's okay. That's from love in your heart. Because you're passionate for your grandparents. That's why, right? Don't be sorry. Bring God into your life. Can we do that? Guys, can we come over here and pray over here, please? Come over here. Come over here, guys. Listen, don't be sorry, right? God is in your life, yeah? May God bless. What's your name, sir? What's your name? Josh. May God bless Josh and keep him in his spirits and prayers and keep him healthy. Keren gak sih? Kamu kalau nonton ini dan tidak merasakan apa-apa, kayak butuh cross check deh hatinya deh. Karena ini aku udah nonton 2-3 kali, termasuk yang kali ini, dan itu sangat memberkatiku banget. Lihat betapa kasih itu bisa se-powerful itu, sekuat itu, ada kuasa, ada urapan dari Tuhan Yesus yang bisa mengubah seseorang. Cuma Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Yang tadinya wah temperamen banget, keadaan hatinya, pikirannya lagi kacau balau, orang yang dia sayang, neneknya, kakeknya baru saja meninggal, dan ditempeleng dengan sangat keras, itu bunyinya keras itu, sampai satu bus kaget juga gitu ya. Tapi lihat responnya, bukan soal mau dibalas atau enggak, kasihnya itu loh. Bisa ngerespon dengan sebaik itu, sebenar itu, enggak yang nuntut balas, enggak sama sekali. Kita lihat tadi respon dari bapaknya penuh kasih, sangat penuh kasih, sampai akhirnya pria itu akhirnya terenyuh juga, apa ya bahasanya, meleleh juga hatinya gitu ya. Aku percaya bukan karena bapak itu hebat, kuat dan segala macam, tapi itu kasih Tuhan. Karena bapak itu taat, memilih respon yang benar, kasih Tuhan tuh mengalir. Dan itu mengubah hati seseorang, mengubah hati orang. Bukan sebuah kebetulan bapak itu lagi menginjil di bus itu ya. Mungkin pas kita lihat di awal sepi kok, nggak yang gimana rame banget segala macam. Dan dia bilang, iya gue punya satu tujuan, dan ternyata tujuan gue hari ini adalah elu. Tuhan mau gue ketemu elu dengan cara yang luar biasa, ditampeleng dulu. Kalau kita yang jadi bapak penginjil itu,
Kira-kira respon kita di mana? Kita nginjil, malu-maluin mungkin, dilihat orang sana sini, ada orang yang nggak seneng, marah, berkali-kali dijatuhin papannya, nggak menyerah juga, tetap menginjil, akhirnya ditempelin, ditampar, pergi. Bapak ini mungkin responnya langsung bisa balas atau ngambek, ya udah pergi. Bapak ini nggak menyerah. Untuk satu domba yang hilang, dia kejar terus, dia penuh kasih banget. Karena dia tahu, pasti dia mengerti ini. Itu dulu dia. Dan Tuhan bersikeras cari kita, cari dia. Tuhan tangkap kita, Tuhan pungut kita di got paling kotor. Itu kita. Dan sekarang dia ngelihat domba-domba yang lain yang sedang tersesat seperti dia dulu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yuk kita juga, kita disuruh, kita diminta sama Tuhan. Jadi terang, jadi garam, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Mungkin gak se-ekstrim dari Bapak itu menginjil di bus. Tapi bisa sesimpel share video yang membuat kamu terberkati. Kalau video ini membuat kamu terberkati, share-lah ke teman-temanmu. Kalau kamu lagi baca ayat Alkitab hari ini, lagi baca 1 pasal, 2 pasal, ada ayat yang memberkati kamu, share-lah ke teman-temanmu. Minimal share ke story juga oke. Share ke ya bodoh amat orang mau bilang sok suci lu, sok ini lu. Ya kan belum ditampar kayak Bapak tadi. Berdoalah buat orang-orang yang bilang ke kamu sok suci, dia ngalamin Tuhan Yesus. Seperti tadi pria ini. Amin. Itu aja untuk video kali ini. Semoga ini memberkatimu, menjadi reminder yang kuat buat kita semua. Itu aja. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin hari ini yang menamparmu bukan orang lain. Tapi yang menamparmu mungkin suamimu. Yang menamparmu mungkin istrimu. Mungkin anakmu atau orang tuamu. Mungkin tidak menampar secara fisik, tapi menampar secara verbal. Orang tersebut berulang kali menyakitimu. But the big question is, what is your response? Apa responmu? It's not easy to be example, untuk menjadi teladan. Kalau engkau belum bisa menjadi teladan bagi banyak orang, jadilah teladan buat istrimu, buat suamimu, buat anak-anakmu, buat orang tuamu. Dan hari ini, firman Tuhan disampaikan, tupos, teladan, artinya jadi contoh, jadi role model, jadi gambar, jadi pola, jadi patokan. Mulai bulan ini temanya adalah tentang winning soul for Christ, memenangkan jiwa bagi Kristus. Gak usah terlalu jauh sampai ke suku-suku di pedalaman, tapi ada suku-suku yang ada di pedalaman hatimu. Orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang melukaimu, orang-orang terdekatmu, yang mereka perlu dimenangkan, perlu disentuh, perlu dijamah. Kira-kira kalau pasangan kita melukai kita, will you do the same? Like this old man, kayak bapak tua tadi. Dia boleh menyakitiku, dia boleh melukaiku, tapi no, because the love of God is bigger. Karena kasih Tuhan lebih besar. Bukankah kita sering melukai hati Tuhan, tapi Dia tetap datang dengan pengampunan? Bagaimana dengan hidup saudara? Berapa banyak yang hari ini mau meresponi firman Tuhan? Taruh tanganmu di dada. Kita akan berdoa sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama bangkit berdiri. Naikkan pujian. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku,
you are, I give you glory. Oh, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. No, 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 no. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Oh, oh, my Jireh, my provider, Jehovah Nissi, hey, Lord, you reign victory. Oh, my Shiloh, oh, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Oh, my Jireh, oh, my provider, yeah, Jehovah Nissi, Lord, you reign victory. Oh, my Jireh, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, who you are. Jehovah Jireh, my provider, oh, Jehovah Nissi, Lord, you reign victory. Oh, my Shiloh, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who